Kesehatan merupakan bagian fundamental dari kekuatan pertahanan negara. Kodam 4 Diponegoro melalui Kesdam 4 Diponegoro berkomitmen menyelenggarakan pembinaan kesehatan militer secara nyata dan berkelanjutan, guna menjamin kesehatan prajurit dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Selamat datang di Diponegoro Soldier Talk, Bapak. Selamat datang, Mbak Agnes. Terima kasih atas undangannya. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami bisa hadir di tengah-tengah bersama Mbak Agnes ini untuk podcast ini. Siap. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, secara umum kita sehat semua, selalu siap untuk mendukung tugas pokok kita. Baik, Bapak. Sobat Diponegoro, episode kali ini kita akan membahas kiprah Kesdam 4 Diponegoro dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi prajurit Kodam 4 Diponegoro. Sebelum masuk ke topik utama, Bapak, kesehatan merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas pokok TNI. Mohon Bapak jelaskan apa saja tugas dan fungsi kesehatan. Ada dua hal pokok yang menjadi tugas pokok dari kesehatan dalam melaksanakan tugas di TNI Angkatan Darat ini. Yang pertama itu adalah dukungan kesehatan yang handal, ya. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan yang prima. Dua hal ini sebenarnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika kita melaksanakan tugas pokok kita. Untuk dukungan kesehatan sendiri itu berkaitan dengan pelayanan kesehatan di luar rumah sakit. Misalkan ada VVIP atau misalkan ada kegiatan latihan bersama, kegiatan olahraga bersama, ataupun untuk food security, itu merupakan salah satu tugas dari dukungan kesehatan yang handal dari Kesehatan Angkatan Darat, khususnya di Kesdam 4 Diponegoro. Nah, untuk yang pelayanan kesehatan yang prima itu meliputi pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit, Mbak Agnes. Kebetulan seperti saya sampaikan di sini pada Mbak Agnes bahwa Kesdam 4 ini mempunyai 7 rumah sakit yang tersebar di seluruh wilayah Kesdam 4, khususnya dari Korem 071 sampai 074 di sana, ya. Ada rumah sakit Sujono di Magelang, rumah sakit Purwokerto itu Wijaya Kusuma, kemudian ada rumah sakit Slamet Riyadi di Solo, rumah sakit Dr. Sutarto di Yogyakarta, kemudian juga rumah sakit Dr. Asmir di Salatiga, dan rumah sakit Pagungan di Tegal. Yang semuanya itu siap untuk memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit terhadap para prajurit, PNS beserta keluarganya. Demikian, Mbak Agnes. Baik, Bapak. Bentuk dukungan dan pelayanan kesehatan apa saja yang diberikan dari 7 rumah sakit tersebut, Pak? Oke. Sebenarnya dari 7 atau rumah sakit kita ini memberikan 3 poin pelayanan kesehatan di sana. Yang pertama, pelayanan promotif. Nah, ini dia selain memberikan pelayanan di rumah sakit, dia memberikan sosialisasi atau edukasi kepada prajurit-prajurit di sektor wilayahnya masing-masing, ya kan? Misalkan rumah sakit Wijaya Kusuma di Purwokerto, maka dia berinduk kepada Korem 071 dan beserta jajaran kodim di bawahnya. Nah, bentuk promotifnya ini apa? Yaitu bentuk sosialisasi terhadap penyakit-penyakit yang mungkin happening atau penyakit-penyakit yang mungkin banyak diderita oleh prajurit kita dan keluarganya. Gitu. Yang kedua yaitu kuratif, ini pengobatan. Nah, ketika ada keluhan atau sakit dari prajurit kita, PNS ataupun keluarganya, maka fungsi kuratif inilah untuk menyembuhkannya itu. Nah, yang terakhir adalah rehabilitatif. Rehabilitatif ini sifatnya lebih cenderung untuk mengembalikan kemampuan personel tersebut untuk melaksanakan tugas pokoknya. Nah, ini biasanya banyak orang yang karena kecelakaan latihan, karena korban tempur, kita lakukan tindakan karena sakitnya itu kita operasi dan kita berusaha mengembalikan kemampuan dia sehingga bisa kembali melaksanakan tugas pokoknya di satuannya. Demikian, Mbak Agnes. Baik, Bapak. Selain melayani kesehatan prajurit, PNS dan keluarganya, rumah sakit tersebut juga melayani untuk umum. Itu bagaimana, Bapak? Ya, melayani umum itu kita namanya kapasitas lebih. Nah, jadi prioritas kita adalah untuk
prajurit beserta keluarganya dan PNS. Nah, ketika ini sudah terlayani dengan baik, kita masih ada sisa slot atau istilahnya sisa pelayanan kesehatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Disitulah kita melayani pasien-pasien yang dari non TNI serta PNS atau keluarganya, umumnya itu dari masyarakat umum. Dan jangan lupa bahwa salah satu slogan atau semboyan kita dari TNI itu adalah bahwa kita lahir dari rakyat, berbuat untuk rakyat, bekerja untuk rakyat, dan satu waktu akan kembali ke rakyat juga. Sehingga peran rumah sakit dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat ini sangat sinergis sekali terhadap fungsi itu. Ya. Lalu upaya apa saja Bapak yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit? Oke. Ada beberapa hal upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ataupun pelayanan yang prima di rumah sakit kita. Yang pertama itu peningkatan dari sumber daya manusianya. Nah, ini prinsip nih. Mulai dokter spesialisnya, mulai dari perawat-perawatnya sampai tenaga yang kualifikasi tertentu itu harus kita tingkatkan kemampuannya melalui kompetensi, Mbak. Uji kompetensi atau melaksanakan dia pendidikan. Pendidikan ini bisa yang sifatnya formal maupun non formal. Formal misalkan melalui pendidikan di sekolah-sekolah umum, dia sarjana segala macam atau perawat, ataupun yang non formal misalkan melalui pendidikan di Pusdikes, Susbawat, Sustawat untuk meningkatkan kemampuan teknis medis mereka. Itu SDM. Yang kedua itu Alkes ataupun sarana pendukung dalam pemeriksaan tersebut. Kita jajaran Kesehatan Angkatan Darat di Kesdam 4 Diponegoro ini khusus rumah sakit selalu update, Mbak. Update tentang perkembangan dari alat kesehatan yang sangat cepat berkembangnya selama ini ya. Kalau kita lengah sedikit aja atau udah ketinggalan jauh. Nah, ini membuat kita istilahnya menjadi terlambat dalam hal peningkatan kemampuan rumah sakit. Dan alhamdulillah perlu saya sampaikan juga pada Bagnas bahwa beberapa rumah sakit besar kita mulai dari Sujono, Jogja, dan Solo itu mendapat soft loan dari Austria. Nah, dan soft loan ini adalah bentuknya alat-alat kesehatan yang canggih-canggih. Nah, tentunya nanti ada transfer of teknologi, transfer of knowledge dari dokter yang mengawaki itu ataupun petugasnya untuk belajar alkes-alkes yang canggih dari soft loan ini untuk kita kerjakan nanti, kita melayani. Dan yang terakhir tentunya infrastruktur. Infrastruktur ini sangat penting karena tanpa infrastruktur yang dua tadi tidak akan terlayani dengan baik. Dalam hal ini adalah pengembangan bangunan, konstruksi rumah sakit, karena peningkatan kemampuan rumah sakit tanpa diimbangi dengan penambahan ruangan atau kualitas kemampuan dari bangunan itu tidak akan berdampak banyak. Demikian, Mbak Agnes. Baik Bapak, kalau alat teknologinya sudah semakin canggih, berarti tenaga medisnya kan juga harus menyesuaikan dan adaptif gitu ya Bapak? Betul, sangat adaptif. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa kompetensi tenaga medis ini harus kita warming up terus, kita upgrade terus, mengikuti perkembangan zaman ataupun perkembangan dari teknologi yang berkaitan dengan kesehatan. Karena memang apalagi kalau di kita itu orang medis, khususnya dokter ya, tidak ada istilahnya berhenti belajar. Karena kalau kita terlambat, baik tidak hanya teknologi alat kesehatan, tapi pun ilmu pengetahuan tentang kedokteran itu berkembang terus, Mbak. Jadi kita harus mengikuti itu. Demikian. Melihat fenomena angka kematian prajurit yang semakin meningkat, yang kebanyakan justru karena sakit, bukan di medan tugas gitu Bapak. Bagaimana Bapak itu? Ya, betul. Memang ini merupakan salah satu titik penekanan atau pokok-pokok keinginan Panglima yang harus kita wadahi ya. Jadi satu waktu Panglima cerita pada saya dan apresiasi mengatensi bahwa hampir tiap hari beliau itu menerima laporan prajurit kita yang meninggal, khususnya yang usia muda. Gitu. Jadi beliau menekan kepada kita. Izin saya jelaskan kepada Mbak Agnes bahwa kesehatan itu merupakan suatu hal yang komprehensif ya. Jadi dihadapkan dengan kemajuan ataupun di era modernisasi yang sangat cepat ini, ya, itu mau tidak mau
kadang berdampak terhadap kesehatan anggota kita, ya. Contoh misalkan area media sosial itu kan luar biasa ya, kadang kita lupa diri, lupa waktu, bermain itu, begadang. Nah, dan yang paling penting lagi menurut kami adalah kesadaran dari yang bersangkutan, Bu. Ya. Bapak Panglima itu sangat-sangat apresiasi sekali, sangat merangkul sekali masalah kesehatan, dan ini menurut saya sangat luar biasa. Perhatian beliau itu ya, menekankan masalah kesehatan terhadap anggota di bawahnya itu. Dan ini harus kita dukung. Dan pada akhirnya peran kesehatan, peran komandan satuan yang saya sampaikan di depan tadi itu sangat berdampak. Namun ada satu hal yang kadang kita lupa, bahwa pada akhirnya apa yang sudah ditekankan oleh pimpinan kita, oleh Bapak Panglima, oleh komandan satuan, itu akan kembali kepada diri perorangan. Karena yang tahu tentang diri dia, tahu tentang kesehatannya adalah ya kita pribadi. Kadang kita masih kalah oleh ego kita. Prajurit itu kalah oleh egonya dia. Musuhnya dia yang paling berat bukan musuh di daerah pertempuran, bukan musuh begal-begal itu, bukan, tapi diri dia sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Contoh begini, dia tahu bahwa merokok itu tidak baik, bahwa begadang yang tidak perlu itu berdampak terhadap kesehatan jantung, ya. Tapi tetap dilaksanakan. Bahkan ada satu titik saya pernah menyampaikan bahwa saya sangat apresiasi ketika seorang prajurit tahu bahwa dirinya sakit dan dia berobat rutin. Kenapa? Karena saya banyak melihat, Bu, tentara tuh kadang egonya tinggi. Bahasa kita songong. Ya. Tahu bahwa dia punya darah tinggi nih. Tahu bahwa dia punya diabetes, yang penyakit kronis yang mengharuskan dia makan obat tiap hari. Tapi dia, satu, dia tidak berobat. Kedua, kalaupun dia berobat, obatnya nggak dimakan. Kenapa? Malu. Takut dibilang, kamu penyakitan karena makan obat. Padahal kalau dia makan obat itu adalah bentuk tanggung jawab tertinggi bagi seorang prajurit terhadap keluarga dan negaranya di belakang itu. Kenapa? Kalau ada apa-apa sama dia, ya Bu, dia selesai, Bu. Tapi di garis belakang ada anaknya, ada istrinya yang sebenarnya masih membutuhkan dirinya. Jadi saya sangat mengapresiasi pada rekan-rekan prajurit yang sudah sangat care terhadap dirinya dan keluarganya terhadap ketika ada kendala kesehatan pada dirinya ataupun sakit. Demikian, Mbak Agnes. Baik Bapak, lalu bagaimana cara meningkatkan kesadaran prajurit untuk menjalankan pola hidup sehat itu? Ya, yang pertama jelas ada peran kesehatan di situ. Yang kami sampaikan ulang tadi, adanya sosialisasi yang berulang, dan itu harus harus adanya, mungkin perlu secara teknis di lapangan itu ada namanya peran pendampingan, Bu. Dan berarti gini, misalkan seorang prajurit dia punya penyakit darah tinggi, dia harus makan obat tiap hari. Nah, mungkin kita harus menekan pada istrinya. Kalau kita dulu di Batral itu ada apel makan obat malaria, diapelkan. Nah, ada pendampingan itu sehingga dia taat, diingatkan oleh ibunya. Jadi tidak hanya dari pihak organik saja ataupun satuannya yang menekankan masalah itu, tapi peran serta dari pihak keluarga, dari pihak orang tuanya mungkin, bahkan ya termasuk istrinya yang membantu kesadaran dari prajurit kita untuk masalah kesehatan. Khususnya kalau memang dia mempunyai penyakit-penyakit kronis yang mengharuskan dia harus tiap hari makan obat. Demikian, Mbak Agnes. Lalu peran komandan satuan juga sangat penting ya Bapak? Oh ya, sangat. Karena komandan satuan itu dia punya kewenangan, Bu. Dia bisa memaksa anggotanya itu untuk, ya sekarang kamu berobat EKG, ya kamu sekarang ke RSPAD. Dia itu perintah judulnya. Jadi saya sangat mendukung apabila kesehatan itu dijadikan fungsi komando, sama seperti halnya dengan bintal fungsi komando. Jadi menjadi tanggung jawab seorang Dansat terhadap kesehatannya. Dan bila ada pun orang kesehatan di satuan itu, dia fungsinya sebagai kepanjangan tangan komandan untuk hal teknis medisnya. Demikian. Baru-baru ini kami mendengar Kasdam 4 Diponegoro menyelenggarakan serbuan EKG. Nah, itu bagaimana Bapak? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Bang atas pertanyaannya. Sebenarnya serbuan EKG ini pernah dilaksanakan secara serentak di
kesehatan angkatan darat se-Indonesia. Itu leading sektornya dari Balakpus kita, yaitu Puskesat. Namun mengingat pokok keinginan dari Bapak Panglima terhadap banyaknya kasus penyakit jantung yang merenggut nyawa prajurit Bikesda 4 ini, beliau menginginkan serbuan EKG ini dilaksanakan kembali. Dan itu saya sangat mengapresiasi beliau. Jadi serbuan EKG ini tujuannya adalah untuk mengetahui kelainan penyakit jantung secara dini pada seluruh prajurit di Kodam 4 Diponegoro. Ya. Setelah kita ketahui secara dini penyakitnya, kita obati dia. Nah, kalau misalkan perlu pendalaman, perlu misalkan dia treadmill segala macam dan memerlukan pemasangan ring, misalkan gitu ya, karena rupanya sudah ada sumbatan segala macam, itu akan kita tindakan itu dan tindakan kuratif. Ada beberapa rumah sakit Sujono itu mungkin sebentar lagi akan mempunyai kemampuan untuk memasang ring jantung. Nah, teknis pelaksanaan dari kegiatan serbuan EKG ini itu akan dilaksanakan leading sektornya oleh Kasidukes kami di sini, Kasidukes Kesda 4 Diponegoro, di mana akan didelegasikan kepada rumah sakit yang ada di wilayah masing-masing Korem. Ya, jadi nanti untuk pelaksanaannya tergantung tuh koordinasi antara pihak Korem sama pihak rumah sakit. Kapan mereka bisa waktunya? Biasanya pada saat ada kegiatan jam komandan. Dan rem ambil, komandan satuan datang, prajuritnya datang, nah nanti didata dulu nih, karena ada beberapa syarat yang akan kita laksanakan EKG pada prajurit kita, Mbak Agnes. Jadi tidak semuanya kita cek semuanya tidak, tapi pada beberapa prajurit kita mempunyai resiko tinggi. Nah, resiko tinggi ini kita ada dua bagian, Mbak Agnes. Pertama, faktor resiko yang bisa kita kendalikan. Ya. Faktor resiko yang bisa kendalikan ini misalkan kebiasaan buruk. Dia begadang yang tidak perlu, merokok, minum alkohol, itu faktor resiko. Kemudian berikutnya adalah dia mempunyai berat badan yang berlebih. Ini overweight. Ya, overweight. Sehingga ini menjadi faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung. Yang ketiga, dia mempunyai kadar kolesterol yang tinggi. Nah, ini sangat-sangat berdampak sekali terhadap resiko adanya penyumbatan di pembuluh darah jantung. Setelah pembuluh darah tinggi, faktor apa lagi? Hipertensi. Kemudian apa lagi? Mager, tidak pernah olahraga, senang makannya yang berlemak-lemak, ya. Dan yang tidak kalah penting adalah adanya faktor resiko dari orang tua yang meninggal karena serangan jantung di bawah usia 55 tahun. Itu adalah faktor risiko yang bisa kita kendalikan. Namun ada yang kedua ini adalah faktor risiko yang tidak bisa kita kendalikan. Pertama adalah usia, Bu. Jadi nanti untuk yang serbuan EKG ini usia di atas 45 tahun kita sikat semua. Gitu? Mau dia ngerokok, mau dia enggak, pokoknya usia 45 tahun, ambil, cek EKG-nya, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah yang lebih dominan setelah usia 45 tahun itu adalah faktor dari keturunan. Ini tidak bisa kita kendalikan nih, ya. Seseorang yang punya keturunan darah tinggi itu akan berpotensi sangat besar terhadap munculnya hipertensi pada anaknya, ya. Contoh seperti saya, Bu. Orang tua saya, ibu saya punya darah tinggi. Saya punya resiko itu. Kalau saya misalnya hidupnya sehat, bagus, tidak rokok segala macam, insya Allah itu tidak kena pada diri saya. Tapi ada orang yang orang tuanya sehat, bagus, tidak punya resiko apapun penyakit jantung, tapi karena kebiasaan dia kurang baik, kebiasaan dia kurang bagus, justru dia akan lebih besar untuk menderita penyakit jantung ataupun gangguan fungsi jantungnya tersebut. Jadi nanti kita akan minta kepada Bapak Panglima untuk membuat TS ke jajaran bawah, termasuk syarat-syarat tadi, mulai usia di atas 45 tahun, perokok aktif, punya penyakit
keturunan jantung dari orang tuanya, penyakit dia punya hipertensi, dia punya berat badan yang overweight, nah itu akan kita kelompokkan. Dan itu yang menjadi sasaran kita. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, insya Allah minggu ketiga atau keempat, paling lambat Juli ini udah kita bisa kerjakan. Demikian Bang Nas. Baik Bapak, karena memang untuk disadarkan itu susah ya, jadi harus melalui perintah. Atau kadang malah pencenderung takut gitu ketahuan penyakitnya Bapak. Ya, ini salah satu mindset yang harus kita rubah. Sebagai contoh, mohon maaf, saya mengambil contoh Bapak Panglima. Bapak Panglima ini, saya sangat-sangat apresiasi sama beliau. Kenapa? Beliau tuh tiap bulan, dia minta pada saya, Kakes, besok petugas lab cek darah saya ya. Padahal saya tahu beliau itu sehat semua, Bu. Beliau cuma ada sedikit kendala pun nggak ada, bukan suatu hal yang prinsip. Tapi beliau sangat peduli sama kesehatannya gitu. Dia cek. Saya tanya kenapa Panglima kok rajin sekali? Iya Kakes. Jadi saya untuk deteksi dini, kalau saya ketahuan ada suatu hal, kolesterol tinggi, ya segera saya obatin. Nah disitulah yang kadang menjadi kontradiksi dengan mindset pikiran anggota kita yang saya takut dicek laboratorium semuanya, saya takut cek EKG, nanti kalau saya ketahuan sakit, saya jadi khawatir, jadi cemas. Justru menurut saya deteksi dini dan cegah dini merupakan terapi terbaik untuk terjadinya penyakit yang lebih kronis lagi. Demikian Bagnas. Siap. Berarti Bapak Panglima kita tuh memang tidak sekedar pemimpin, tapi juga role model ya Bapak bagi prajurit Kodam 4 Diponegoro. Sangat Bu. Beliau itu sebagai ikon kita, beliau sebagai role model kita, beliau sebagai center of gravity bagi satuan kita ya ini, dan beliau sadar itu sehingga beliau ingin memberikan contoh yang baik bagi anggotanya di bawah. Dan saya sangat mendukung itu. Baik Bapak, harapannya setelah dilaksanakan serbuan EKG ini, kemungkinan kelainan jantung atau penyakit lain terdeteksi lebih dini ya Bapak ya? Ya, insya Allah Mbak Agus, dengan adanya program serbuan EKG ini, itu kita bisa mendeteksi lebih awal lah. Minimal kita mengeliminir. Tinggal itu tadi tidak bosan-bosannya dari pihak Kesdam, Kementerian Satuan untuk memberikan penekanan masalah kesehatan di jajarannya. Demikian Mbak Agnes. Baik Bapak, sebelum kita tutup perbincangan ini Bapak, ada mungkin pesan untuk prajurit Kodam 4 Diponegoro Bapak? Pesan saya cuma satu sebenarnya Mbak. Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita. Dan yang menjadi tanggung jawab kesehatan itu adalah diri kita semua, diri kita sendiri Mbak. Sehingga selain untuk diri kita sendiri, itu merupakan bentuk tanggung jawab kita terhadap negara, bahwa kita sebagai prajurit TNI. Sehingga harapannya apa? Kita bisa menjadi seorang prajurit TNI yang berkarakter, bertanggung jawab, berintegritas, dan mempunyai komitmen terhadap tugas pokoknya dia. Dan tugas pokok ini akan tercapai apabila kesehatannya mendukung. Siap, betul. Seperti itu. Demikian, Mbak. Baik Bapak, terima kasih sudah berbagi ilmu dan insight yang sangat berguna untuk kita semua Bapak. Terima kasih Mbak Agnes. Sobat Satu Talk, jangan lupa like and share podcast ini. See you in next episode. See you, bye-bye.